Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani Klasis Gereja-Gereja Kristen Jawa Kebumen di edisi yang kedua dengan tema Patah Hati, Don't Worry. Untuk mendasari perenungan kita kali ini, mari kita membaca dan mendengarkan bersama Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara-saudara, apa yang saudara pikirkan saat mendengar istilah patah hati? Kebanyakan orang menghubungkan patah hati dengan putus cinta. Ini tentu tidak salah. Tapi sebetulnya, patah hati bisa memiliki makna yang lebih luas. Patah hati adalah kondisi batin seseorang yang terluka karena kenyataan yang dihadapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentu saja hal ini berkaitan dengan harapan akan sesuatu yang dianggap besar atau sangat berarti bagi seseorang. Patah hati berarti kehilangan harapan, kehilangan semangat. Patah hati identik dengan putus asa. Dalam bacaan kali ini, patah hati yang dimaksudkan oleh pemazmur berkaitan dengan kondisi umat Tuhan yang tercerai-berai, seperti dinyatakan di ayat 2. Umat Tuhan tercerai-berai akibat serangan dan penindasan bangsa lain. Penderitaan berat dan berkepanjangan yang datang silih berganti menimbulkan luka batin yang mendalam, sehingga umat merasa putus asa, kehilangan pengharapan, seolah-olah tidak ada lagi masa depan. Seakan-akan penderitaan yang dialami adalah akhir dari segalanya. Namun ternyata tidaklah demikian apa yang disaksikan oleh pemazmur. Karena Tuhan berkenan untuk menyatakan pertolongannya. Kasih dan pertolongan Tuhan menjadi pembalut luka batin, sehingga sedikit demi sedikit membangkitkan kembali pengharapan umat. Umat yang patah hati kemudian disembuhkan dan dipulihkan, sehingga dapat memuji-muji nama Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita patah hati. Mulai dari masalah asmara, masalah sakit yang berkepanjangan, masalah studi, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, dan berbagai masalah lain. Dan mungkin saat ini pun ada di antara kita yang sedang merasakan patah hati. Saudaraku, manusia memang makhluk yang rentan. Siapapun bisa mengalami patah hati. Hal ini perlu kita sadari. Kita makhluk yang rentan. Dan kerentanan itulah yang menjadi alasan kita membutuhkan Tuhan. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 mengatakan demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, kita harus tahu bahwa kekuatan kita memang bukan bersumber dari diri kita sendiri. Kekuatan dalam hidup kita hanya bersumber kepada Tuhan. Kalau boleh saya gambarkan,
Kita seumpama tanaman merambat dengan batang yang lemah, yang tak berdaya, yang membutuhkan penopang atau penyangga agar bisa bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik. Sebagaimana tanaman di belakang saya ini, tanaman markisa dengan batang yang lentur, batang yang tidak bisa berdiri dengan tegak, sehingga ia membutuhkan penopang. Dalam hal ini pohon mangga yang bisa menopangnya, tempat ia merambat sehingga dapat terus bertumbuh dan bahkan menghasilkan buah. Saudaraku, kita seumpama batang yang lentur ini, yang tidak bisa berdiri tegak sendiri, yang membutuhkan penyangga, dan yang menjadi penyangga kita adalah Tuhan. Maka teruslah rambatkan diri kepada Dia, teruslah dekat dan melekat kepadanya. Saat ini, selemah apapun kondisi saudara, rambatkanlah diri saudara kepada Tuhan. Itulah yang akan memampukan saudara berdiri teguh dan melanjutkan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, penopang kami, Padamu kami mengucap syukur atas hari-hari yang telah kami lalui. Saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan Mazmur 147 ayat 3 yang mengingatkan kami, meskipun kami rentan, meskipun kami mudah patah hati, meskipun kami lemah tak berdaya, namun kami memiliki Engkau sebagai satu-satunya penopang kami. Saat ini Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk menolong saudara-saudara kami dan setiap kami yang saat ini sedang merasakan patah hati karena berbagai hal. Tuhan jamah, Tuhan balut setiap luka batin, dan Tuhan sembuhkan dengan kuasa kasih-Mu. Tuhan yang Maha Baik, bimbinglah kami agar kami senantiasa merambatkan diri kami kepada Tuhan, agar kami beroleh kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan segala tantangannya. Kami serahkan kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, maupun gereja-gereja milik Tuhan di lingkup Klasis Kebumen dan Sinode GKJ, terlebih lagi keberadaan masyarakat dan bangsa kami. Tuhan, kiranya Engkau saja memberi kekuatan dan senantiasa menopang kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di sapaan rohani berikutnya. Tuhan memberkati kita.